Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning to all my beloved student wherever you are. Halo, selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris online. Untuk materi minggu ini saya akan memberikan 3 materi sekaligus. Yang pertama yaitu expressing giving compliment, ungkapan memberikan pujian. Kemudian yang kedua yaitu expression of asking and giving opinion, ungkapan meminta dan memberi pendapat. Kemudian yang terakhir adalah expressing of checking understanding, yaitu ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang. Dalam kesempatan ini juga Bapak akan memberikan video pembelajaran 3 video sekaligus. Bapak mohon kalian perhatikan video tersebut, saksikan video tersebut dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhir kita bahas secara bersama-sama. Oke, untuk mengefektifkan waktu, simak video berikut ini. Okay. That's all the materials for today. Do you have any questions? Apa yang biasa kalian dengarkan ketika guru selesai menyampaikan suatu materi? Seperti dalam pembukaan tadi, kalian mendengarkan bahwa sang guru mengatakan, "Okay, that's all the materials for today. Do you have any questions?" Guru mengatakan, "Do you have any questions?" merupakan salah satu ungkapan yang dipakai untuk checking for understanding. Dalam bahasa Indonesia berarti mengecek pemahaman. Guru mengatakan hal itu untuk mengecek apakah siswa sudah paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru. You can also use some expressions of checking for understanding to ask your friend whether he or she understands about what you say. Untuk lebih jelasnya, kita akan menonton video berikut. You have to find 5 objects in the classroom. Then write it down in your writing book. Do you understand? Yes, sir. Dalam dialog tadi, guru mengatakan, "Do you understand?" Do you understand merupakan contoh lain dari ekspresi untuk checking for understanding. Apa saja ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai untuk mengecek pemahaman seseorang? There are some expressions that you can use to check for understanding. You can say, "Do you understand?" "Is it understood?" Atau cara singkat kan mengatakan understood? Is it clear? Are you with me so far? Ekspresi yang terakhir berarti, apakah kamu mengerti sampai di sini? You can also say, "Are you following me?" Do you follow me? Do you get it? Do you get what I'm saying? Do I make myself clear? Ungkapan yang terakhir ini berarti, apakah penjelasan saya jelas? Mari kita saksikan dialog berikutnya. So, that is the materials for today. Do you have any questions, Nelly? No, miss. I think I get it. How about you, Santi? Have you got any question? No, miss. Dalam dialog tadi, guru mengatakan, "So, that is the materials for today. Do you have any questions, Nelly?" Guru mengatakan, "Do you have any question, Nelly?" untuk menanyakan kepada Nelly apakah dia sudah paham atau belum, ataukah dia punya pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh sang guru. Ungkapan lain yang bisa dipakai untuk checking for understanding adalah, "Do you have any question?" atau
Have you got any question? Yang berarti, apakah kamu punya pertanyaan? Atau, apakah kamu ingin bertanya sesuatu? Lalu, bagaimana cara menjawab expressions of checking for understanding? Let us see the next dialogue. Do you get it, Nova? I'm sorry. Dalam dialog tadi, Matthew bertanya kepada Nova dengan mengatakan, "Do you get it, Nova?" And Nova answer, "I'm sorry." Dalam dialog tersebut, Matthew menanyakan pemahaman Nova terhadap materi yang disampaikan atau hal yang diajarkan oleh Matthew. Kemudian Nova menjawab, "I'm sorry." Dalam hal ini, Nova menyampaikan bahwa sebenarnya dia tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Matthew. Sama seperti apa yang terjadi pada Nova, pasti kalian pun mengalami kejadian di mana kadangkala kalian tidak paham ketika guru menjelaskan sesuatu. Saat guru bertanya, tentu kalian harus menjawab dengan jujur. Karena jika kalian hanya diam saja, kalian akan semakin tidak paham dengan materi berikutnya. Keadaan seperti ini disebut sebagai lack of understanding, yang berarti kalian tidak paham terhadap apa yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dialog berikutnya. Dad, can you help me to do my homework? Okay, let's do it. Do you get what I'm saying? I'm afraid I don't get what it means. Don't worry. Let me explain it again. Do I make myself clear? Sorry, but I still don't get it. So have you got any question? I got it now. Thanks, Dad. Finally. There are some expressions that you can use when you are lack of understanding. You can say, "I don't understand." "I don't get it." Biasa diawali dengan "Sorry." "I'm sorry." "I'm afraid." Yang artinya maaf. Misalnya, kalian bisa mengatakan, "Sorry, I don't understand." Atau, "I'm afraid I don't get it." There are some expressions of understanding. Ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai ketika kalian sudah paham terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. So, when your teacher asks you, "Do you understand?" Is that clear? You can simply answer by saying, "Yes." "Yes, ma'am." "Yes, miss." "Yes, sir." Or you can also say by some short answers like, "Yeah." "Sure." "Yeah, sure." "Of course." "Got it," yang artinya aku paham. Atau kalian bisa mengatakan, "I got you." Atau dalam bahasa sehari-hari mengatakan gotcha. Atau kalian bisa juga menganggukkan kepala dengan berkata, "Uh-huh." There are some complete sentences when you want to say that you understand something. Beberapa kalimat lengkap, contohnya adalah, "I understand what you're saying." "I hear what you're saying." "I know what you mean." "I'm with you." "I'm following you." That's all the materials for asking for understanding, to show lack of understanding, and to show understanding of something. So, thank you very much and see you on the next video. Oke anak-anak, itulah video yang pertama, yaitu tentang expression of checking understanding, ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Sekarang kita lanjut ke video yang kedua, yaitu
expressing of giving a compliment, ungkapan memberi pujian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SMR 04 Pembelajaran. Today we will be learning about an expression of complimenting. Apa sih yang dimaksud dengan complimenting? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Let's begin. Okay, now let's see the definitions of complimenting. Complimenting is an expression used to give appreciation and praise. Di sini dapat kita artikan bahwa complimenting adalah ungkapan di dalam bahasa Inggris yang dapat kita pakai untuk menghargai dan memuji seseorang, baik itu terhadap kinerjanya maupun perbuatan baik yang dilakukannya. Nah, bisa juga untuk memuji hal-hal baik atau hal-hal yang indah yang ada di dunia. Nah, apa-apa saja yang bisa kita gunakan ungkapan di dalam compliment ini? Let's see how to give compliments in English. The first one is well done, yang artinya adalah kerja bagus. Next, ada good job. Juga sama ya artinya dengan well done, kerja bagus. And then ada perfect, sempurna. Ada terrific, luar biasa. Dan kita juga bisa menggunakan you are the best, kamu yang terbaik. Dan selanjutnya apabila kita menganggap seseorang itu merupakan inspirasi bagi kita, kita dapat mengujinya dengan menyebutkan you are my inspiration. Kamu adalah inspirasi saya. Oke, next, selanjutnya kita bisa menggunakan kata great, yang mana great artinya adalah hebat. Selanjutnya kita bisa gunakan kata nice. Mungkin kita akan memuji seseorang dengan mengatakan you are very nice. Kamu sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan di dalam complimenting yaitu kata fantastic, yang artinya adalah luar biasa atau wonderful, sangat bagus. Contoh misalnya ketika kita melihat sesuatu tempat yang sangat bagus, maka kita bisa mengatakan wow, it's very wonderful. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan complimenting dengan mengatakan beautiful and also handsome. Nah, pasti sudah tahu ya, kata beautiful artinya adalah cantik, and handsome untuk yang laki-laki, tampan. Nah, kita bisa melakukan sebuah complimenting, melakukan pujian ya dengan mengatakan wow, you are very beautiful, or wow, you are very handsome today. Okay, and the last one is excellent. Nah, di sini ketika seseorang telah melakukan sesuatu dengan baik, ya, dengan sangat baik, maka kita dapat memujinya atau menghargainya dengan menyebutkan excellent. Jadi bisa kita bilang you are very excellent. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan variasi ya di dalam melakukan complimenting, menghargai kinerja baik ataupun memuji seseorang. Nah, di sini kita bisa menggunakan pola you look plus adjective ya, yang mana artinya adalah kamu terlihat. Nah, lalu ditambahkan dengan kata adjective atau kata sifat. Example contohnya you look beautiful, kamu terlihat cantik. Nah, ini merupakan bagian dari complimenting juga kan? Nah, di sini kita menggunakan pola you look agar mempermudah you look plus adjective, tambah kata sifat. Jadi you look beautiful. Atau misalnya tampan, you look handsome. Hebat? You look great, kamu terlihat hebat. Oke, and then ada juga nih variasi lainnya. Kita bisa menggunakan pola seperti ini di dalam complimenting. You plus look like plus noun. Nah, di sini look like itu artinya kelihatan seperti ya. Ditambah dengan noun atau kata benda. Example contohnya, you look like a singer. Yang artinya adalah kamu terlihat seperti seorang penyanyi. Nah, maknanya di sini kita memuji kan? Memuji dia terlihat seperti seorang penyanyi sungguhan.
Nah, and then ada juga nih seperti you look like Agnes Monica. Nah, jadi kita memuji ya, kamu terlihat seperti Agnes Monica. Bisa dibayangkan ya, seorang Agnes Monica yang multi talented gitu. Jadi kita melakukan praising. Oke, next selanjutnya kita bisa melakukan praising atau memuji dengan menggunakan what. Di sini polanya adalah what plus a or an, kemudian plus adjective kata sifat, and then follow it by noun phrase. Contohnya adalah what a lovely house. Di sini makna what itu adalah alangkah atau betapa gitu ya. Jadi alangkah lovely house-nya ya, sangat lovely, bagus atau menyenangkan. Nah, kemudian ada what a cute kitten, yang artinya adalah anak kucing yang lucu sekali, atau kita bisa tadi menggunakan artian betapa ya, atau alangkah juga bisa. Nah, kalau betapa misalnya betapa lucunya anak kucing ini, atau alangkah lucunya anak kucing ini. Oke, next selanjutnya contohnya adalah what an amazing painting. Painting adalah lukisan. Jadi kalau kita bilang lukisannya bagus, what an amazing painting artinya adalah lukisan yang hebat sekali, atau betapa hebatnya, betapa bagusnya lukisan ini gitu ya. Oke, next selanjutnya kita masuk kepada complimenting by using how. Nah, remember again bahwa complimenting sendiri adalah ungkapan yang kita pakai untuk apa? Untuk appreciate ya, menghargai. Kemudian juga untuk praise, memuji. Nah, kalau kita melakukan complimenting bisa juga dengan menggunakan how, yang mana artinya adalah how ini betapa atau alangkah. Nah, kalau kita mau menggunakan how, harus ada polanya. Polanya adalah how plus adjective, kata sifat, then follow it by pronoun, kata ganti ya, and then plus to be ya. Nah, sekarang kita masuk kepada example atau contoh lebih paham. Oke, the first one is how beautiful you are. Di sini artinya adalah betapa atau alangkah cantiknya kamu. Apakah sudah sesuai pola? Coba kita lihat. The first yang pertama dia menggunakan how, sudah. Kemudian ada adjective. Adjective di sini kita pakai beautiful, cantik. Kemudian pronouns-nya kita pakai you, kemudian karena dia you pronoun-nya, maka to be-nya harus are. Oke, next selanjutnya ada how wonderful it is. Di sini kita pakai how kembali, kemudian diikuti adjective-nya wonderful, ya, sangat bagus. Kemudian ada it is, it itu bukan pronoun, kemudian to be-nya adalah is, ya. And then the last one is how kind you are. Betapa baiknya kamu atau alangkah baiknya kamu. Di sini ada how, kemudian diikuti adjective-nya kind, kemudian pronouns-nya you. Karena you kembali kita menggunakan to be-nya are. Nah, selanjutnya kita sampai kepada giving compliment. Nah, normalnya kalau kita dipuji dan dihargai kinerja kita, berarti kita senang kan? Nah, kalau kita senang, berarti kita harus memberikan respon. Nah, responnya bisa mengucapkan terima kasih. Dan ini variasi untuk terima kasih. Bisa thanks atau thank you. Bisa thank you for saying that. And then bisa kita variasi dengan I appreciate that, ya, atau that means a lot. And then ada that's really nice or that's really kind of you. Demikianlah video yang kedua. Sekarang kita lanjut ke video yang ketiga, yaitu tentang expression of asking and giving opinion, yaitu ungkapan meminta dan memberi pendapat kepada orang lain. What do you think of it? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdal English. It's me Magdalena, and today we'll be learning about asking and giving opinion, yang artinya meminta dan memberikan pendapat. Jadi asking artinya meminta, giving memberikan, opinion adalah pendapat. Okay, without any further ado, let's get started. Jadi ada beberapa cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama ada what do you think about?
Yang artinya, apa yang kamu pikirkan tentang... Nah, bisa saja kalimatnya jadi, what do you think about my dress? Nah, beberapa orang juga menyebut ini sebagai what do you think of? What do you think of? Nah, both are okay. Keduanya boleh. Oke, yang kedua ada what is your opinion about? Yang artinya, apa pendapatmu tentang... What is your opinion about our teacher? What is your opinion about our school? Nah, beberapa orang juga ada yang menyebut ini, what is your opinion on? And, yep, both are okay. Next, any comment about? Ada pendapat atau komentar tentang? Next, how about? Bagaimana dengan? Nah, sekarang contohnya gimana kalimatnya? What do you think about my cooking skill? Apa yang kamu pikirkan tentang kemampuan memasak saya? Next, what is your opinion about my bag? Apa pendapatmu tentang tasku? Next, how about going to Bali for the next trip? Bagaimana kalau pergi ke Bali untuk perjalanan berikutnya? Next, any comment about my dance? Ada pendapat tentang tarianku? Nah, yang barusan itu adalah cara menanyakan pendapat dalam situasi yang tidak resmi. Nah, bagaimana kalau dalam situasi yang resmi? Bagaimana cara menanyakan pendapatnya? Oke, ada would you give me your opinion on? Would you give me your opinion on? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang? Do you have any idea about? What is your view on this matter? What is your view on this matter? Apa pandanganmu tentang hal ini? Nah, bagaimana kalau kitanya yang dimintai pendapat oleh orang lain? Bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris? Oke, yang pertama ada I think, saya pikir, in my opinion, menurut pendapat saya, I feel, saya rasa, in my view, menurut pandangan saya, I personally think, menurut saya pribadi. Nah, contohnya. What do you think about my poem? Apa pendapatmu atau apa yang kamu pikirkan tentang puisiku? Kemudian jawab. In my opinion, your poem is not bad. Menurut pendapatku, puisimu tidak buruk. What is your opinion about my guitar play? Apa pendapatmu tentang permainan gitarku? I think it's pretty good. Aku pikir itu cukup baik. Nah, bagaimana kalau dalam situasi yang resmi? Oke, kita lihat contohnya. Would you give me your opinion on banning cell phone in school? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang pelarangan handphone di sekolah? Well, I think it's a good decision because sometimes cell phone becomes a distraction in class. Saya pikir itu keputusan yang baik karena terkadang HP menjadi gangguan di kelas. Nah, itu contohnya. For better understanding, let's watch this video about asking and giving opinion. Hey, Ran. How are you doing? Hi, Lucas. I'm great. How about you? I'm feeling good because I finally have a dream bike. Good for you. I just bought a new skateboard. What do you think of it? Well, I think it looks better than the old skateboard. It looks pretty cool. How about my bike? Any comments on my bike? In my opinion, it looks small for you. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan hubungi di grup WA kelas masing-masing. Oke? Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Bye-bye.